Kembali lagi di pendalaman ajaran. Kembali lagi bersama dengan saya Samuel, dan hari ini kita akan belajar bersama dengan Bu Naneng. Halo, apa Halo, kabar? Penatua Samuel, Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah, Shalom, apa Shalom. kabar? Ya, Senang semoga bisa jumpa lagi ya. semoga semua baik-baik saja ya, lagi sehat-sehat. Harusnya sih lagi benar-benar menyiapkan waktu untuk menonton Ya, pendalaman udah siap ajaran. nih, semua sudah di depan Mau gadgetnya. gadgetnya masing-masing ya kan, atau mungkin ada yang juga nonton sambil di jalan, Sambil mungkin nyetir. sambil Ya, nyetir boleh mungkin, saja, asal boleh. jangan dilihat, dengerin aja kalau sambil nyetir ya. Iya, iya. Hari ini kita akan mempelajari sebuah tema yang sebenarnya sudah cukup familiar, terutama yang sudah dari sekolah minggu ya. Ini jadi kayak lagu yang setiap kali kita mau berdoa, ya kan, lipatlah tangan, tutup mata. Nah, kita akan belajar itu, apakah memang kita mau doa tuh harus kayak gitu, lipatnya gimana? Siapa tahu gini lipat nih. Ini kan lipat juga nih, ini lipat juga. Nah, lipatnya yang seperti apa? Apakah harus gini? Nah, itu kita akan obrolin bareng-bareng di PA kali ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kali ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini kami boleh bersama-sama belajar di konten pendalaman ajaran. Kami akan berbicara mengenai doa, di mana kami ingin belajar berbagai macam gestur maupun posisi yang selama ini menjadi bagian dari cara kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan selalu melihat hati kami, bagaimana kami ingin rindu untuk berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang pimpin PA kami kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, nah, kalau kita ngomong lipat tangan, tutup mata nih, sebenarnya ini kan kita ngomongin tentang doa gitu ya. Apa haruskah kayak gitu? Terutama kalau anak sekolah minggu kan selalu diajarinya kayak ini sikap yang baik untuk berdoa. Ya. Sebenarnya itu kayak gimana Kak? Iya, memang sejak kecil kita dibiasakan untuk berdoa dengan melipat tangan, tutup mata. Tapi pada waktu saya sekolah minggu, saya membayangkan kalau saya tidak diajari doa dengan melipat tangan dan tutup mata. Yang pertama, kalau tidak melipat tangan, itu di kelas tuh ada teman-teman yang kalau doa tangannya cowel-cowel gitu ya, makanya mesti dilipat gitu. Saya dulu memahami begitu. Kalau tidak tutup mata ya matanya lihat apa saja yang dilihat sehingga tidak konsentrasi. Gitu untuk ya. membantu Anak-anak fokus ya, gitu ya. ya bagi kita diajari melipat tangan, tutup mata ya kita tahu ini saatnya berdoa. Tapi sebenarnya gestur doa dengan melipat tangan, tutup mata itu sudah lama ya. Sudah itu lama ya. Memiliki sejarah panjang ya, dan sebenarnya bukan hanya dalam kekristenan, dalam pelbagai kebudayaan dan agama itu ada gestur doa melipat tangan dan tutup mata gitu ya. Jadi sebenarnya kan gini, itu kita pelajari maknanya ya. Melipat tangan itu sebenarnya simbol tunduk, hormat. Jadi kalau dalam tradisi budaya Romawi, kalau ketemu penguasa itu mesti melipat tangan gitu. Gitu. Jadi melipat tangan itu tanda dia menghormati. Saya membayangkan, ingat enggak kalau lihat-lihat film atau apa kerajaan itu ketemu pejabat itu tangannya dilipat gini gitu ya. Ya begitu kan, itu tanda tunduk, tanda kita menghormati pribadi yang di hadapan kita. Jadi bukan sekedar supaya tangannya enggak towel-towel gitu ya. Nah, konsep ini kemudian diadopsi dalam agama, ya dalam kekristenan secara khusus sebagai tanda bahwa kita sedang menghadap Tuhan, penguasa hidup kita, mesti tunduk, mesti hormat gitu. Itu tanda ya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Di dalam kekristenan
perdana ya, dalam gereja-gereja awal itu melipat tangan, itu simbol tunduk hormat, kita fokus untuk datang menyembah Tuhan gitu. Jadi sebenarnya lebih mau mengekspresikan kesungguhan hati, fokus gitu ya, memusatkan hati pikiran kita untuk menghormati gitu ya, menghormati Tuhan. Itu melipat tangan. Nah, menutup mata itu sebenarnya mau bicara tentang upaya berkonsentrasi. Sebab kalau mata kita terbuka saat kita berdoa, ya ada orang lewat, kita noleh gitu ya. Jadi kita tidak concern ya. Jadi itu upaya untuk kita memusatkan pikiran, menghindari pandangan-pandangan gangguan dari luar, sehingga kita fokus dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab saat kita berdoa ya mestinya kita fokus ya. Kalau enggak kan ada pengalian perhatian, yaitu disebut distraksi visual, itu akan mengganggu kita. Nah, dengan kita fokus itu akan membangun suasana hati yang lebih tenang gitu ya, lebih kita memang ya merasakan sedang bersama Tuhan gitu. Nah, tapi itu sebenarnya enggak ada ajaran itu dalam Alkitab. Enggak ada, berarti enggak ada kayak keharusan. Ya, enggak ada. Kalau kamu berdoa lipatlah tangan, tutuplah mata, enggak ada begitu ya. Jadi kalau itu sebenarnya tradisi gestur doa yang dikembangkan. Nah, kalau dalam kekristenan ya dalam kekristenan Barat itu gereja mengembangkan itu. Dalam kekristenan zaman sekarang ya banyak gereja juga masih pakai melibatkan itu. Bahkan kita mengajarkan kepada anak-anak sejak kecil ya. Saya lihat anak kecil kalau masih baby itu diajari oleh mamanya, ayo berdoa. Mereka belum bisa berkata-kata, diajari melipat tangan. Belum bisa ngomong, ketika ayo doa, mau makan, lipat tangan. Itu baik juga gitu ya, bahwa melipat tangan itu adalah saatnya berdoa itu dalam komunikasi sederhana dengan anak-anak gitu ya. Itu tradisi yang menolong untuk menghayati inilah saatnya kita berdoa. Mengkhususkan gitu ya, berarti ya. Mengkhususkan. Anak-anak kalau pas ndak doa tangannya boleh kemana-mana. Tapi saat doa lipatlah tangan. Ingat ndak sama waktu kecil itu kakak-kakak lulus sekolah minggu kan, lipat tangan adik-adik doa, langsung lipat tangan, diam gitu kan. Nah, gitu. Aku lebih ke yang kakaknya harus datang dulu buat megangin kayaknya. Oh, gitu ya. Soalnya ada tuh biasanya kan kakaknya misalnya bertiga apa berempat. Nah, itu pasti sudah ngincer anak siapa nih yang pecicilan ya. Nah, itu langsung dipegangin dulu di belakang buat nyuruh diem kalau enggak. Itu menolong untuk berkonsentrasi supaya anak tahu bahwa doa itu mesti concern gitu ya gitu. Iya. Tapi biasanya makin gede dikit tuh udah mulai melek semua. Ya SMP itu udah mulai nakal ya, udah melek, terus habis itu ngeliatin siapa nih yang enggak doa nih. Padahal dia sendiri enggak doa. Nah, itu bahayanya kalau melek kan gitu. Sebenarnya kalau tidak dilarang sih kita berdoa sambil membuka mata. Tapi bahayanya itu ada distraksi visual. Kita cenderung melihat orang lain atau melihat pemandangan yang lain gitu kan. Apalagi kan kalau kita ngomongin makna dan fungsinya doa sendiri itu kan mau komunikasi sama Tuhan kan. Jadi kan apakah posisi itu akan berpengaruh enggak maksudnya sama pemaknaan kita gitu. Ya, kalau dalam kekristenan itu memang tidak ada aturan tentang posisi doa itu mesti harus ini, kalau enggak itu salah, enggak ada. Kita enggak mengajarkan begitu. Yang kita tangkap dari kesaksian Alkitab adalah makna dan fungsi doa. Itu ada banyak begitu ya. Ya pasti kita tahu bahwa doa itu nafas hidup kita. Bayangannya seperti itu. Hidup yang tidak berdoa itu adalah hidup yang tidak bernafas. Kalau kita menghayati doa sebagai nafas kehidupan kita, berarti ya 24 jam kita bernafas gitu kan. Kita berdoa. Itu doa yang lebih bebas gesturnya. Jadi waktu
nyetir, mau berangkat kerja, kepikiran sesuatu, ya kita dalam hati boleh berdoa, nggak mungkin menutup mata kan, bisa nabrak gitu ya. Waktu sedang di dapur lagi memasak, berdoa, Tuhan jadikanlah masakan ini menjadi berkat. Itu dalam hati boleh ngomong begitu, dimanapun begitu kan. Itu tidak harus doa dengan gestur tertentu. Yang penting hati, pikiran kita menyadari bahwa saya sedang bicara dengan Tuhan. Nah, karena memang doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Itu makna pertama yang kita ingat ya. Komunikasi dengan Tuhan bisa dimanapun. Tapi komunikasi dengan Tuhan selain bebas dimanapun, kapanpun gitu ya, tetapi juga mesti kita maknai itu sebagai sarana untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena itu perlu waktu khusus juga. Gitu selain yang dimanapun kapanpun, sambil apapun gitu ya, tapi perlu juga yang khusus. Kalau gitu kita menghargai bahwa kita punya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, dan tentu ada beda kualitas kita dan Tuhan ya. Karena Tuhan itu penguasa hidup kita ya, Dia begitu agung, begitu kudus, dan kita manusia yang masih diwarnai oleh salah dan dosa. Maka ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita perlu punya waktu jam doa khusus. Itu yang saya kira kita di sana bisa menaikkan pujian, syukur, penyembahan, permohonan. Karena itu makna kedua doa itu juga tentang penyembahan dan pujian. Nah, kalau Penatua Samuel memiliki waktu doa khusus, misalnya tengah malam. Ada orang senangnya doa itu pergantian hari itu ya, katanya itu sepi gitu, lebih membuat concern itu menyembah, memuji Tuhan. Pasti itu perlu gestur khusus gitu ya. Itu untuk mengakui keagungan, kekudusan Tuhan, maka saya juga mengekspresikannya dengan gestur yang mengakui keagungan Tuhan gitu ya, menempatkan Tuhan sebagai apa bahasa Indonesianya junjungan kita. Itu waktu kita menyembah, memuji Tuhan gitu. Yang ketiga, doa yang berfungsi sebagai permohonan. Ya, permohonan syafaat. Tentu harus disadari juga bahwa kita adalah umat yang mengajukan permohonan kepada penguasa kita gitu ya. Jadi itu juga mesti dengan kerendahan hati, dan alangkah baiknya kalau kita bilang saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu juga dibarengi dengan gestur yang sesuai dengan merendah, yang gitu disampaikan gitu ya. Ya, apalagi kalau doa pengakuan, pertobatan gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita ini umat yang rendah gitu ya. Kita datang di hadapan Tuhan yang agung dan kudus. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari kan ada etiketnya. Ya. Kita mau minta maaf sama orang aja ngomongnya baik-baik, enggak sorry ya gitu. Nah, ada apa yang muncul dengan serius, dengan kerendahan hati, saya mengakui Tuhan, saya memohon ampun, mesti diekspresikan ya, karena doa itu pengakuan dosa ya, pertobatan. Cuman saya sering mengamati ini ya, kalau orang mau doa itu di gereja juga itu seringkali muncul ya, karena kalau di gereja Protestan itu memang kan bangku kursinya tidak ada tidak difasilitasi, dan memang tidak ke situ arahnya untuk orang sujud atau apa gitu ya. Ya, kalau di tempat kita ada tapi kayu doang tuh. Lebih ke tataan kaki. Tataan kaki itu pancalan kaki ya. Kadang-kadang orang berdoa begini. Jadi ini pacarnya, entah istrinya atau suaminya gitu ya, sampai begini gitu ya. Ya, orang bicara yang penting hatinya tunduk gitu ya. Tapi sebenarnya kita manusia ini kan apa yang ada dalam hati itu terekspresikan dalam sikap, yaitu menjadi koreksi bagi kita ya. Nah, kalau kita menjalin hubungan yang lebih dalam, karena doa itu juga upaya menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Deep talk gitu ya. Iya, jadi
ya ngobrol, boleh memandang Tuhan sebagai sahabat, kita ngobrol santai gitu ya, dengan gestur yang santai, tetapi juga sesantai-santainya dengan sahabat pun kan tetap harus sopan etiketnya ya, enggak boleh yang sembarangan begitu. Itu yang tetap harus ada sopan santunnya gitu ya. Karena doa itu juga menjalin hubungan yang lebih dalam. Saya ingat ketika saya baru mengenal Tuhan Yesus, di sekolah minggu diajarkan mesti berdoa setiap saat. Nah, saya belajar untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggu. Ada apa-apa saya ngomong sama Tuhan. Saya sedang mangkel dengan ayah saya gitu ya. Saya enggak salah kok dimarahi hari ini, merasanya begitu anak ya. Lalu saya ngomong sama Tuhan. Dalam kesempatan itu ya saya merasa apa-apa itu saya curhat sama Tuhan, dan itu tidak perlu gestur yang yang khusus gitu. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu dekat, Tuhan itu sahabat ya. Ngomong begitu, ngobrol, no problem begitu. Tapi beda ketika memang ini jam doa yang saya hayati secara khusus. Ini waktunya doa, misalnya mau malam itu ya, mau tidur ya. Itu doa yang mesti mengambil sikap khusus ya. Gitu. Nah, berkomunikasi dengan Tuhan, menjalin hubungan yang lebih dalam, mengaku, bertobat, menyembah, banyak macam kan makna dan peran doa. Juga menunjukkan tindakan iman, ekspresi iman kita gitu. Itu dalam doa kan kita menghayati Tuhan sebagai siapa. Kita mengimani Dia sebagai siapa, itu mesti rasanya mesti terekspresikan juga begitu ya. Juga ucapan syukur, terima kasih itu kan di dalam doa kita ada unsur itu gitu. Sehingga kalau kita mengingat begitu banyak makna dan peran doa begitu ya. Sebenarnya juga boleh ada aneka sikap dalam doa begitu ya. Ada paling tidak tadi kan kita sudah bicarakan 2 hal. Doa yang kita hayati sebagai nafas yang setiap saat bisa sambil apapun. Kalau kita menghayati doa sebagai komunikasi dengan Tuhan, kapanpun kita bisa berkomunikasi. Di jalan, di dapur, kita bisa sambil berkomunikasi. Gitu kan, artinya selalu terhubung dengan Tuhan begitu kan. Komunikasi kan gitu, terhubung dengan betul. Tuhan gitu. Tapi ada doa yang sifatnya kita menyembah Tuhan, menghayati keagungan Tuhan. Nah, itu kita perlu punya waktu khusus gitu ya. Itu tentu dengan gestur yang berbeda. Jadi kalau boleh ditarik kesimpulannya, ini kan karena kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, maka gestur itu sebenarnya adalah ekspresi kita sendiri ketika sedang ini ngobrol sama Tuhan, ini lagi ngobrolin apa gitu kan. Kalau jadi subjektif ya lebihannya, bisa beda-beda. Ya, karena dalam kekristenan memang tidak ada aturan doa itu mesti begini. Ya, Tuhan Yesus memberi contoh doa di Taman Getsemani, dia berlutut begitu kan. Itu contoh ya. Dalam tradisi Yahudi ada gestur-gestur doa. Nanti kita lihat dalam Alkitab ada gestur doa apa saja gitu ya. Tetapi tidak ada sebuah perintah. Kalau kamu berdoa mesti harus begini gitu ya. Itu enggak ada. Itu lebih pada faktor budaya dan ekspresi hati kita seperti itu. Tapi kalau kita mengingat makna dan fungsi doa, apapun gestur kita mesti ada unsur merendahkan hati. Toh kita menghadap Tuhan kok, siapa kita kok gitu ya. Jadi unsur merendahkan hati, unsur menghargai, menghormati, dan mesti konsentrasi ya. Itu itu hal yang penting menurut saya, unsur menghormati. Maka kalau diajarkan melipat tangan tadi ya, itu kan dari makna budayanya itu kan hormat gitu ya. Nah, tapi hormat kalau di budaya kita, hormat tidak harus dengan melipat tangan. Doa gini gitu boleh. Ya, kalau itu dihayati itu ya it's okay menurut saya. Kalau
saya ingat kalau dalam budaya keraton memang kalau begitu doa boleh kan doa begini. Kalau tangan yang berdoa itu gambar itu ilustrasi. Ya biasanya kan gini kan tangannya. Ya itu sebuah ini menyembah. Ini simbol menyembah dalam agama apapun ini simbol menyembah dan Tuhan saya menyembah Tuhan nggak gini kan gitu kan hatinya bilang saya menyembah Tuhan tapi kalau orang Jawa bilang mentengkelek ini ya kayak nantang gitu menyembah ya sujud begitu ya tunduk minimal tunduk ini ekspresi ini bahasa umum ya terjemahannya kalau begini ini menyembah begitu ya seperti itu. Cuman salah satu yang biasanya kalau di GKI terutama ya kelihatan akan tiba-tiba gesturnya beda-beda itu waktu doa berkat biasanya. Karena kalau doa yang lain-lain pengakuan dosa atau apa kan ya nggak terlalu kelihatan gestur ya. Yang kelihatan beda banget tuh doa berkat karena pendetanya biasanya tumpang tangan gini. Orangnya ya ada yang berdoa biasa, ada yang tangannya dibuka kecil gini, ada yang dibuka lebar. Ada yang kalau orang menerima berkat Tuhan ya memang penghayatannya beda-beda. Ada yang menghayati saya terima berkat ditampani gini. Diterima. Itu tanda saya mau menerima berkat Tuhan gitu. Tapi kalau orang Yahudi doanya kan begini ya memang. Tanda terima berkat gitu ya, seperti itu terima. Nah, kalau ada orang yang bersikap begini kan ini dia tetap tunduk, hormat, saya menyerahkan diri gitu kan. Saya tunduk hormat menyerahkan diri pada Tuhan. Ini tadi kelanjutan cerita melipat tangan tadi ya. Ini bukan berarti tidak mau terima berkat, tapi ini sebuah bahasa simbol gitu ya. Gestur saya tunduk Tuhan, terima berkat-Mu begitu kan. Sama kayak waktu kalau tentara dapat ksatria itu kan dia tunduk doang meskipun diberkatin pedang gitu kan. Jadi memang it's okay menurut saya itu penghayatan dari hati kita masing-masing ya. Yang penting itu tadi ada unsur dihayati dengan penuh kerendahan hati, tunduk dan hormat. Itu yang poin yang utama apapun gestur kita. Jadi bukan berarti yang tangannya gini dapat berkatnya dikit daripada yang bukanya lebar. Ya, kalau begitu itu kita membatasi karya Tuhan. Berkat Tuhan diberikan untuk semua begitu ya. Berkat Tuhan tidak ada di tangan kita gini loh ya dalam hidup kita. Kalau yang gini tidak dapat berkat dong kalau soalnya gitu. Ditutup. Ya, makanya kalau kita concern berdoa jangan lihat orang lain. Nanti jadi menghakimi orang lain ya. Tapi apakah kalau pendetanya memang harus begini? Ya itu jadi gini. Maksudnya ada kayak harus nggak gitu? Dalam liturgi ya, kalau dalam liturgi peran pendeta sebagai pemimpin ibadah mewakili kehadiran Tuhan memberikan berkat yaitu bahasa simbol. Berkatnya begini. Tapi ada juga kelompok yang mengatakan tidak perlu begini tapi begini karena sama-sama terima gitu. Sebenarnya pendetanya juga terima berkat itu bukannya diterima oleh umat tapi oleh pendeta pemimpin ibadah juga begitu ya. Ada kelompok nanti kalau lihat pendeta begini ya jangan dihakimi ya. Jangan dihakimi juga gitu. Tapi kalau di GKI secara umum masih menumpangkan tangan begini tanda bahwa ya ini bahasa simbol sekali lagi gestur itu kan menyimbolkan sesuatu ini berkat untuk umat. Pendetanya dapat berkat ya kalau pendetanya umat ya dapat dong. Iya betul. Tidak harus begini kan. Satu gini. Ya artinya kan berkat itu bukan berarti umat yang pas kena tangannya tok yang dapat kan. Balkon nggak dapat. Ini kan hanya bahasa simbol gestur melambangkan simbolisasi saja, tapi berkat Tuhan itu tidak terbatasi oleh tangan kita begitu kan. Seperti itu. Ya soalnya kalau aku sendiri biasanya pas sampai kalimat Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu tuh aku jadi lihat atas. Masa udah diliatin nggak lihat balik gitu? Enggak apa-apa. Ya itu penghayatan kalau Tuhan menghadapkan wajahnya, kita hadap. Itu anak muda zaman sekarang begitu. Kalau zaman saya kecil nggak berani ngelihat balik ya. Jadi orang tua ngomong kita mesti tunduk. Tanda kita menghargai, menghormati.
itu beda budaya ya. Makanya iya. tergantung penghayatan. Saya pernah dimarahi oleh dosen pembimbing saya, dia orang Belanda, sebab beda budaya, beda gestur. Ketika saya dimarahi, belum menyelesaikan harus tugas, maksudnya harus waktunya konsultasi, saya belum siap. Terus tunduk. Dia gitu dimarahi gini, lalu saya kan tunduk begini, karena sejak kecil budayanya gitu. Kalau ada orang tua sedang melihat engkau memarahi engkau, ya harus tunduk, tanda engkau merendahkan diri. Ya atau terima, ya saya tunduk, terima, dimarahi saya salah. Tapi bagi dia itu menantang. Iya, karena kayak nggak sopan katanya. Kayak dia nggak didengerin gitu kan. Kok orang diajak ngomong kok nggak dilihat. Gitu. Itu budaya berbeda gitu ya. Jadi memang kita harus paham juga begitu ya. Makanya kalau Tuhan sudah ini kok nggak dilihatin, ya itu mungkin pemahaman Samuel. Tapi bagi orang lain nggak begitu. Bisa jadi aku nggak sopan gitu ya. Ya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, ya justru Tuhan menghadapkan wajahnya. Ada orang menghayati dalam budaya tertentu kan, enggak boleh dipandang gini, nantang itu gitu ya. Harus tunduk, ya. Tuhan wajan berarti memperhatikan kita tunduk dengan sikap begini, begitu ya. Ya itu beda-beda gitu ya, karena memang gestur itu tergantung pada budaya yang melatar belakangi. Ya penghayatannya gitu. Kita gitu. Maka di Alkitab itu kan ada aneka sikap ya. Dalam doa, antara lain coba kita lihat ya, berdiri. Nah, berdiri itu umum ya, berdiri itu melambangkan penghormatan, penghargaan. Bukan maka berarti lagi prasmanan gitu ya, bukan? Itu kalau makan ya. Orang berdoa sambil berdiri, orang Yahudi berdoa sambil berdiri gitu ya. Berdiri itu sikap umum, tanda kalau ada pejabat penting datang, ya kita berdiri. Mari gitu kita berdiri menyambut, gitu kan. Nah, ini Tuhan pejabat penting kan. Ya, makanya lebih penting dari apapun. Biasanya waktu mau mulai ibadah, waktu Alkitab masuk kan. Itu berdiri. Tuhan hadir, kita menyambut berdiri begitu ya. Jadi itu salah satu gestur tanda kita menghormati, menghargai Tuhan sebagai pribadi yang agung yang ada di depan kita gitu ya. Ya. Lalu berlutut, ini kebalikannya ya. Berlutut itu tanda penyerahan diri. Jadi saya merendahkan hati, tanda kerendahan hati, menyerahkan diri secara total gitu ya. Itu dalam Kisah Para Rasul kita melihat Paulus berdoa dengan berlutut gitu ya. Itu menjadi kebiasaan ya untuk memberikan penghormatan juga, tetapi lebih bukan sekedar penghormatan, lebih mengekspresikan saya tunduk, menyerahkan diri, merendahkan hati gitu ya. Itu biasanya dalam momen-momen yang kalau orang lihat berdoa berlutut itu lebih sakral gitu kesannya gitu ya. Apalagi sampai sujud segala gitu kan ada juga. Ya ada juga, nanti ada sikap istilahnya prostrasi. Ya. Prostrasi itu sembah sujud, bukan sekedar begini, tapi sampai kepala sampai tengkurap ya. Ini berbaring dalam arti tengkurap itu dalam tradisi tertentu. Jadi kalau doanya itu sujudnya sampai ya betul-betul tengkurap, badan sejajar lurus, badan sejajar dengan tanah, bukan jengking. Jengking pantat di atas. Ini sampai namanya prostrasi itu sembah sujud sampai tengkurap. Enggak ketiduran tuh dia sekalian. Merem sekalian tentu doanya jangan nunggu ngantuk gitu ya. Pernah lihat enggak itu kalau di gereja Katolik pada saat penabisan suster, imam itu kan ada sampai gitu ya. Doa dia biasa sampai lurus ya gitu. Itu sebuah secara ekstrim gestur yang menyimbolkan saya tunduk betul-betul, saya merendahkan hati betul-betul di hadapan Tuhan yang saya agungkan. Nah, itu luar biasa itu ya. Kalau saya enggak kuat gitu ya, nanti ampek gitu ya. Yang lebih ringan dari itu menundukkan kepala. Ya, menundukkan kepala itu sebenarnya juga simbol kerendahan hati ya. Ketidaklayaan yang kita akui, saya enggak layak. Itu saya menundukkan kepala gitu ya. Misalnya ketika Musa menutup wajahnya di hadapan semak karena Tuhan agung kudus, dia dipanggil Tuhan tidak layak gitu. Dia tutup wajahnya, takut memandang Allah.
Ya. Karena Allah itu begitu besar, dan kalau orang Israel menghayati, memandang Allah, terbakar kita. Ya. Nah, dalam budaya lain mengakui keagungan, kebesaran Allah, kita tunduk itu ya tunduk. Tunduk apa gitu ya, leher tunduk gitu ya. Nah, saya setelah menikah gitu ya, terbawa oleh tradisi suami saya yang kalau doa itu enggak boleh begini. Jadi kalau Pak Yudi menghayatinya doa ya harus tunduk. Jadi maka kalau doa pengakuan dosa, doa apapun di gereja itu kan kita sendenan bangku gereja gini ya, sandar gini. Ketika doa pasti dia begini. Ada sikap yang berbeda gitu. Ya itu sebenarnya sebuah gestur yang jauh lebih ringan dibandingkan prostrasi tadi yang betul-betul sejajar dengan tanah ya. Itu lebih jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Tunduk boleh dengan tangan begini atau tangan berlipat gitu ya. Itu penghayatan gestur. Ya memang saya merendahkan hati, tunduk menyembah Tuhan gitu ya. Tapi ada juga di Alkitab doa itu mengangkat tangan. Kalau membaca Mazmur 134 ayat 2 gitu ya. Umat diminta untuk mengangkat tangan gitu ya. Ayo kita baca ya, Mazmur 134 ayat 2. Nah, Samuel bawa TB2 apa TB1? TB1 boleh deh. Mazmur 134 ayat 2. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Ya, sama TB2 dan TB1. Ya, mengangkat tangan. Nah, itu tadi. Mengangkat tangan dalam doa itu adalah juga tanda penyembahan. Jadi ini memang dari budaya yang berbeda. Tanda penyembahan, tanda penyerahan gitu ya. Jadi mencerminkan permohonan keterbukaan terhadap Tuhan. Makanya kan ada itu yang kalimat bijak yang mengatakan ya bahwa berdoalah dengan mengangkat dengan tangan terbuka. Tanda kita menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan dan siap menerima apapun yang Tuhan berikan. Tangan kita terbuka, membuka diri kita di hadapan Tuhan dan terbuka menerima apapun karena tangan kita terbuka. Yaitu bahasa simbol. Dan memang dalam doa orang Yahudi itu mereka gitu kan? Mengangkat tangan begitu ya. Itu. Nah, ada juga berdoa dalam diam. Jadi semuanya sunyi, terus dia berdoa, merem aja dalam hati diam, gitu. Biasanya juga dibarengi dengan gestur ya, apakah dia bersila kayak orang meditasi gitu ya, atau dia cuma mengatupkan tangan gitu ya, dia tunduk atau dia sujud tapi dia tidak berkata-kata. Dalam hati pun enggak gitu atau gimana? Dalam hati tidak, dia hanya merasakan Tuhan hadir. Tapi ada juga orang yang tidak berkata-kata secara suara, tetapi hatinya berkata-kata kepada Tuhan. Ingat doanya Hana, ibunya Samuel. Ini ibunya Samuel, bukan Bu Moeda ya. Tapi Ibu Hana ya. Dalam 1 Samuel 1 ayat 13 tuh Hana berdoa tak terdengar suara. Itu saking pergumulannya mendalam. Jadi dia tidak bisa berkata-kata lagi gitu. Nah, itu ada juga gitu. Jadi kalau ada orang diam gini bukan tertidur gitu ya. Belum tentu dia tertidur, tetapi dia itu yang namanya doa dalam keheningan batin. Doa dalam keheningan batin. Tapi sebaliknya ada doa yang diekspresikan dengan menyanyi. Jadi gesturnya menyanyi, menyembah. Kita biasa juga begitu ya. Dalam Mazmur banyak itu ya. Banyak. Daud mengajak doa dengan menyanyi gitu ya, dengan penyembahan dalam bentuk sukacita, syukur gitu ya, mengagungkan Tuhan dalam nyanyian. Yang satu sikap lain yang sebenarnya kita sekarang tidak dalam kekristenan tidak ada lagi gitu ya. Kalau di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama itu umat berdoa dengan arah khusus.
kayak kiblat gitu. Ada ya? kiblatnya gitu. Maka itu tradisi Arab juga begitu kan, Timur Tengah juga begitu. Jadi menghadap pusat kehadiran Tuhan. Jadi ke ruang Maha Kudusnya gitu ya. Ya, jadi kalau orang-orang Israel menghayati Yerusalem itu kota Allah, Bait Allah itu adalah pusat kehadiran Tuhan. Maka ketika orang Yahudi dimanapun berdoanya mesti harus hadap menghadap Yerusalem. sana, begitu ya. Jadi itu yang kita tidak ikuti karena kita menghayati dalam perjanjian baru Allah hadir dalam seluruh ruang hidup kita. Tidak ada ruang tertentu yang kehadiran Allah lebih daripada ruang yang lain, gitu kan. Maka tidak ada kiblat. Ya, Allah hadir bahkan dalam hidup kita, dalam hati kita, gitu kan. Itu yang makanya kalau orang Kristen doanya tidak pakai menghadap arah khusus, gitu ya. Tapi di Perjanjian Lama Daniel misalnya, ketika dalam pembuangan ya dia doanya menghadap Yerusalem. Jadi dia di negeri lain, di luar negeri ya, dibuang, ya dia tetap menghadap Yerusalem. Taunya dari mana itu dia? Arah ya. Ya kayak kalau saudara-saudara kita, gitu. Tetangga kita sekarang berdoa, pokoknya misalnya arahnya ke tempat yang ini ya, saya kedatangan ART baru, dia tidak tahu arah mana barat timur di Surabaya, saya juga tidak tahu gitu ya. Saya di Surabaya bingung juga kalau arah timur barat mana begitu ya. Lalu dia menduga, tanya, ini baratnya mana? Ya, oh baratnya sana gitu. Ternyata salah saya menunjukkan. Saya kira barat itu sana, terus tanya, oh salah ternyata itu barat bukan situ. Ya enggak apa-apa sebenarnya ya, tapi kalau orang yang dengan gestur doa itu harus menghadap arah tertentu di mana diyakini disitulah pusat kehadiran Tuhan, dia akan selalu bertanya. Arah ke situ menghadap mana begitu. Dia ngelihat matahari kali ya, terus posisi dia di mana, maka Yerusalemnya di mananya negara dia. Iya, kan kompasnya jalan juga sih zaman itu ya. Kompasnya jalan, cuman kan kadang dia nggak tahu saya ini sebenarnya di mananya. Ya. Tapi saya kira kan ada ilmunya ya secara alamnya kita tidak paham. Tapi kalau sekarang kan enak lihat aplikasi situ. Nah, iya. Justru sebelum ada aplikasi orang peka terhadap alam. Tanda-tanda alam, tanda arah yang betul, matahari apa itu menjadi patokan ya seperti itu. Nah, kalau yang pernah maksudnya kayak saya sendiri gitu yang ngalamin itu kadang kalau kita mau doa makan tuh kan jadi merasa kayak sudah terlalu sering dilakukan. Pernah kayak ya kaki naik gitu aja. Terus lagi doa tiba-tiba kayak kaki kayak ada yang nyuruh turunin kaki gitu. Iya, kan dalam momen apapun ketika kita berdoa itu yang harus kita ingat adalah kita bukan ngomong dengan sembarang orang gitu loh. Ya toh, kita ini dalam momen apapun kita ini bicara dengan Tuhan. Maka ini dalam budaya kita ya, budaya Timur kan selalu ada sopan santunnya gitu kan. Ada etiketnya. Walaupun Tuhan itu tidak kelihatan, tetap ada etiketnya. Jadi tidak bisa Tuhan saya mau makan lalu jigang lalu begitu ya. Ya itu sebenarnya menunjukkan dia menghayati Tuhan siapa. Kalau dulu awal menikah saya kaget ya karena Pak Yudi sangat saklek dalam gestur berdoa. Kalau saya mau makan pakai daster ya doanya pakai daster gitu ya, tetap begitu ya. Tapi kalau Pak Yudi misalnya doa ya kita makan, doa makan, bukan doa jam khusus ya, ini doa makan. Dia pakai kaos singlet. Bentar aku ganti. Bagi dia tidak sopan menghadap Tuhan dengan kaos singlet apalagi OT-OT. Jadi tetap ada sopan santun yang dihayati karena dia menghayati ya doa makan itu juga menghadap Tuhan. Ya karena dia terbiasa dalam tradisi yang budayanya seperti itu gitu ya. Jadi tetap tunduk begini dan dia kalau pagi itu dia tidak berdoa sebelum mandi. Karena dari kecil dibiasakan mandi bersih,
berpakaian rapi, baru dia berdoa menghadap Tuhan. Ya itu penghayatan. Penghayatan yang memang gestur itu mengikuti sebenarnya atau ekspresi dari apa yang kita hayati dari dalam hati gitu. Oke. Terus kalau kayak mengheningkan cipta yang di upacara itu sebenarnya bisa doa juga apa enggak sih? Mengheningkan cipta itu sebenarnya menunduk yang kita bisa menyebutnya sebagai doa juga gitu ya. Itu tergantung maksud dan fokus dalam mengheningkan cipta itu. Dalam konteks rohani memang ada mengheningkan cipta yang itu adalah doa tenang, reflektif, itu mengheningkan cipta. Itu menunjukkan sikap hati yang khusyuk ya. Mari mengambil waktu tenang, gitu. Lalu kita tunduk, gitu ya. Kita merenungkan kehadiran Allah, gitu ya. Jadi kalau dalam Mazmur 46 ayat 10 dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam. Mengheningkan cipta itu kan mesti diam ya. Sikap diam, hening itu menjadi doa yang merupakan ekspresi penyerahan dan pengakuan kita akan kebesaran Tuhan. Tetapi ketika mengheningkan cipta, orang juga di sana bisa merenung. Jadi refleksi dan perenungan. Ya itu tadi yang saya katakan, di sana bisa ada doa dalam keheningan juga. Jadi gestur mengheningkan cipta, menghormati Tuhan, hening, merenung gitu. Tapi kalau dalam upacara mengheningkan cipta itu kita bisa berdoa, kita hayati itu sebagai gestur doa, kita merenungkan kebesaran Tuhan, mensyukuri karya rahmat Tuhan yang memberi kemerdekaan, memberi para pahlawan yang berjuang sedemikian rupa, tapi bukan mendoakan mereka, para pahlawan. Kita saat upacara kemerdekaan, mari kita mengheningkan cipta gitu ya. Ya kita bersyukur Tuhan hadir di Indonesia memberi kemerdekaan. Boleh juga kita mendoakan situasi sosial politik di negeri kita gitu waktu mengheningkan cipta, tapi tanpa kata-kata yang terdengar oleh orang lain. Gitu ya. Itu nggak pernah saya lakukan tuh, biasanya waktu untuk numpang tidur sebentar itu. Kalau upacara karena pagi kan dulu sekolah numpang tidur sebentar. Ya kadang orang memang tidak menghayati itu ya, tapi sebenarnya mengheningkan cipta itu salah satu gestur doa. Ya maka tergantung pada budayanya. Kalau kita biasa dari kecil diajak berdoa dalam hening, begitu mengheningkan cipta kita akan langsung. Tahu gitu, ini waktunya berdoa. Tahu waktunya berdoa begitu. Ya biasanya kalau kebaktian kan ada saat hening juga gitu kan. Jadi bukan saat pipis itu ya. Jadi tolong bandnya jangan main dulu ya. Kadang bandnya udah cepet-cepet langsung main saat tuh. Saat hening itu saat kita mengendapkan firman yang baru saja kita dengar, kita meresapi dan kita bisa berdoa dalam hati, meminta Tuhan memampukan kita melakukan apa yang baru kita dengarkan gitu. Ya paling enggak kasih waktu dulu sebentar, terus kalau memang mau ngasih musik pengantar orang pulang atau apa, ya enggak apa-apa, tapi ada jedanya lah. Ada lagi mungkin Naning yang bisa disampaikan? Dalam kehidupan kita sehari-hari memang kalau bagi orang Kristen gestur doa itu bisa beraneka ragam. Karena memang sekali lagi tidak ada aturan. Yang ada dalam Alkitab adalah contoh-contoh begitu. Dan contoh-contoh itu dilatar belakangi oleh budaya tertentu, dan kita boleh memakai latar belakang budaya kita untuk mengekspresikan gestur doa kita. Tapi yang jelas bahwa jangan sampai doa itu juga menjadi beban karena kita terbeban oleh gestur tertentu. Bayangkanlah misalnya kita diwajibkan doa dengan gestur prostrasi yang menyembah itu pasti tidak bisa lama ya. Memang tidak cukup kayaknya gereja gitu lalu, kalau semua doa gitu ya. Kalau doa harus selalu dengan
berlutut, bersujud, itu ya, itu yang dengkulnya mulai bermasalah tentu tidak bisa kuat, gitu ya. Dulu saya masih muda, masih suka doa dengan bersujud ya. Sekarang mulai keros. Kalau bersujud dengkulnya ndak lama sudah rasa ndak enak. Jadi ya kalau gestur itu menjadi sebuah halangan yang mengganggu kita konsentrasi menghadap Tuhan, mempengaruhi daya tahan kita untuk melanjutkan berkomunikasi dengan Tuhan, ya jangan pakai gestur itu. Karena doa itu bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar formalitas, tapi doa itu sebenarnya adalah kebutuhan kita. Saya butuh Tuhan, gitu kan? Benar enggak? Betul. Doa ini saya butuh Tuhan karena saya ini makhluk bermasalah, ya kan? Saya selalu butuh Tuhan. Maka gestur tidak boleh menjadi halangan yang mengganggu konsentrasi dan ketahanan kita dalam doa. Tapi juga jangan dibalik. Jangan dibalik karena tanpa gestur lalu terserah betul sembarangan. gitu ya. Ada orang bilang gini, kan tidak ada aturan doa mesti dengan gestur seperti apa. Jadi boleh doa sambil. Dia tidak memiliki waktu khusus, jam khusus menyembah Tuhan. Saya seharian 24 jam berdoa kok, sambil nyetir, sambil sambil ngerokok. Boleh enggak doa sambil ngerokok? Ada yang tanya gitu. Ya Tuhan bu sembur asap nanti apa menurutmu? Ya kalau perokok bilang boleh, kalau perokok ya gitu. Kalau doa sambil ngerokok enggak boleh, merokok sambil doa boleh enggak? Itu mah akal-akalan. Nah, jadi memang sebenarnya kalau kita mau mencari konfirmasi atas apa yang kita anggap benar menurut diri kita, ya kita bisa bolak-balik kata. Tapi sebenarnya kembali pada penghayatan kita. Kita tidak bisa menghakimi orang lain juga. Kan nggak tahu juga boleh enggaknya. Ya, jadi kembali pada makna doa. Bahwa ketika kita berdoa, kita menghadap Tuhan, ada kerendahan hati dan menghormati Tuhan. Mau memandang Tuhan sebagai raja, sebagai sahabat, tetap harus ada unsur penghormatan sehingga tidak bisa juga kita tidak sopan sama Tuhan tidak bisa juga sembarangan. Jadi jadikanlah doa itu sebagai bagian habit kita yang kita butuh Tuhan dan tetap harus dengan kesadaran kita beda kualitas nih dengan Tuhan. Ya kan, itu mesti kita sadari. Sebab kalau kita tidak ingat itu dengan konteks sehari-hari kita tidak ada aturan khusus gestur doa seperti apa, kita bisa terjebak menghalalkan segala gestur dengan alasan yang penting kan hatinya. Yang penting kan hatinya menghormati Tuhan. Pernah ada dengar gitu? Iya, tapi biasanya cuma itu alasan doang itu biasanya. Ya, kalau bagi saya Tuhan Yesus juga bilang gitu ya. Apa yang keluar dari hati itu. Iya, masalahnya kan, yang tahu kita juga nggak bisa itu hatiku gini, aku ya nggak tahu hatinya sebenarnya gimana. Jadi apa yang dalam hati itu akan keluar, terekspresikan. Jadi penghayatan kita tentang siapa Tuhan sangat mempengaruhi kita mau mengambil gestur seperti apa. Kayak tadi sampai mengatakan ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, terima berkat, Tuhan menghadapkan loh, saya menghayati, saya mesti sambut gitu kan wajah Tuhan. Tapi ada orang lain bilang, Tuhan menghadapkan wajahnya, saya tidak layak untuk memandang wajah Tuhan. Lalu dia malah tunduk. Beda kan gesturnya benar. Gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan satu gestur itu salah, satu gestur benar. Yang penting adalah semua dihayati dengan ekspresi menghormati. Nah, itu hal yang sangat penting ya. Kerendahan hati, menghormati, mengakui kebesaran Tuhan, itu hal yang esensial dalam bahasa dan gestur orang berdoa.
Itu. Jadi benar-benar subjektif masing-masing kita mau mengekspresikan penghormatan kita pada Tuhan seperti apa ya. Ya enaknya kalau di dalam kekristenan Protestan memang tidak dibatasi oleh satu gestur tertentu. Gitu ya. Tapi juga ini juga ada orang yang tidak puas ya dengan hal itu ya, sehingga kemudian mengatakan kalau doa tidak dengan gestur seperti ini tidak dijawab oleh Tuhan. Ada juga yang mengatakan gitu ya. Ya sebenarnya tidak begitu juga, karena kan gestur itu cuma ekspresi gitu ya. Dan Tuhan kan melihat kedalaman hati kita gitu ya. Kecuali memang gesturnya kurang ajar ya. Sengaja tidak menghargai Tuhan gitu ya. Itu yang bahayanya memang itu ya, yang kita harus waspada gitu ya, harus yang kalau Amsa mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan gitu ya. Kita ini kan harus menjaga hati. Kalau kita menjaga hati tidak sembrono, tidak sembarangan begitu ya. Saya sebenarnya masuk dalam aliran yang berdoa itu tidak dengan gestur tertentu, tetapi tetap harus ada etiketnya. Karena tidak boleh sembarangan, sebab karena dibesarkan dalam budaya Timur kan, yang semua mesti ada sopan santunnya. Kalau kita menghadap guru, menghadap orang tua, apalagi menghadap presiden, itu yang maksudnya itu umat Allah ya toh, masih di bawah Allah, itu kita selalu mengupayakan menghargai dengan sopan santun gitu kan, ndak sembarangan. Coba menghadap presiden sambil jigang gitu ya. Wah, kita bisa dikeluarkan gitu ya dari ruangan itu ya. Apalagi menghadap Tuhan yang jauh lebih agung dari segalanya. Nah, itu. Hati kita mengagungkan Dia, tapi juga ekspresi kita mengikuti hati kita gitu. Puji Tuhan. Nah, ini semoga teman-teman yang menonton ini bisa belajar banyak lah ya, dapat hal-hal mungkin selama ini udah berdoa ya udah sesuai dengan yang biasa dilakukan, mungkin bisa jadi tahu nih di Alkitab ada sikap-sikap doanya gimana, terus sebenarnya pemaknaannya harus seperti apa. Jadi enggak yang cuman doa karena keharusan aja, harus sebelum ini harus doa, sebelum bangun tidur harus doa, jadi kehilangan maknanya juga, hanya terlalu fokus sama pokoknya gesturnya harus begini. Jadi benar-benar bisa belajar juga ya. Tapi ngomong-ngomong masih pakai gestur melipat tangan tutup mata enggak, Samuel? Masih ya. Cuman, apa yang diajarkan dari kecil itu masih ini ya, masih melekat. Dan kalau dulu itu kita guyonannya adalah nih ngelipatnya gini atau gini ya, yang benar yang mana. Itu dulu kalau ada yang gini dibilang salah, ada yang gini benar ya. Anak ya kecil itu lebih sebenarnya. Ya karena cari anak kecil kan cuman bilang aku benar kamu salah kan. Ya kan wah beda sendiri kamu. Ya, saya merasa bahwa ajaran melipat tangan tutup mata itu sangat membantu ya. Walaupun sekali lagi gestur doa bukan hanya itu, tapi ketika anak-anak sejak kecil diajarkan melipat tangan tutup mata, itu dia menjadi kenal bahwa doa itu perlu konsentrasi ya toh. Doa itu tidak boleh sembarangan, dan kita perlu berdoa. Yang saya tangkap begitu ya. Jadi kalau dia lihat orang tuanya berdoa, ada orang tua yang anaknya baru bayi berapa bulan itu sudah dia sudah membiasakan berdoa bersama, bagus itu ya, tiap hari doa bersama. Anaknya belum bisa apa-apa, tangannya dikini, ayo tetap diomongnya, ayo kita berdoa. Sehingga ketika anaknya sudah mulai besar, tumbuh kembangnya mulai besar, ayo adik berdoa, sudah bisa begini begitu ya. Dia ngerti, dan itu secara spiritual sebenarnya mengkondisikan. Mengkondisikan. Sama seperti ketika kita mengatakan kalau ada anak kecil lari-lari di ruang kebaktian dewasa ya. Orang dewasa marah, ini mengganggu. Tapi sebenarnya itu bisa kita kondisikan. Kalau dari rumah orang tua sudah mengajarkan kalian doa ibadah di ruang lain, papa mama di ruang itu. Nanti kalau papa mama di situ kalian tidak boleh lari-lari. Satu kali anak ini diajak doa,
dia akan terbiasa itu. Ya walaupun anak kan daya tahannya enggak sampai 1 jam, 1 jam setengah, tapi dia tahu bahwa kalau papa mama ada di situ itu sedang ibadah, saya enggak boleh lari-lari. Nah, ini mengajarkan gestur, mengkondisikan ini penting gitu ya. Bukan soal benar atau salah, tapi ini soal melatih secara spiritual bagaimana kita menghargai Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, dan itu memang butuh secara visual. Gestur itu kan visual begitu ya. Karena membantu lah terutama yang buat kalau dari anak-anak kan. Ya, untuk anak-anak saya kira orang dewasa juga ya. Tetap saya merasa bahwa kalau saya doa melek ya bisa sih. Tapi tetap enggak concern sepenuhnya. Pernah enggak membedakan? Melek doa begini ya. Dia bisa ngomong gitu sambil ketika sebelum mengucapkan sesuatu sudah tunduk, lalu diam, tutup mata. Itu untuk menghayati Tuhan hadir itu kalau saya loh ya. Rasa lebih gitu loh. Rasa maknyes gitu ya. Kadang dalam doa bisa merinding begitu ya. Karena memang kita concern enggak lihat apa-apa gitu. Tapi kalau mata kita membuka itu memang distraksi visual, itu pengalian perhatian itu secara alamiah banyak gitu. So kalau aku pribadi lebih karena kalau pas lagi kita karena ya udah doa berkali-kali kan. Jadi akhirnya kan menemukan ada sebuah kesamaan ketika lagi concern itu it feels like this gitu. Jadi ketika misalnya sambil nyetir pun berusaha untuk masuk ke koneksi itu kayak secara rasa gitu ya. Jadi benar-benar meskipun tetap sambil nyetir tapi secara hati, mata biar jalan otomatis saja, tapi secara hati berusaha tetap untuk connect ke saluran itu lah anggapannya gitu biar kalau tetap bisa sudah konsen. Biasa doa itu menjadi habit spiritual yang kita tidak terlalu sulit merasakan Tuhan hadir sudah artinya doa itu sudah menyatu ya. Kalau namanya doa itu nafas itu memang kita sudah biasa bernafas dengan doa. It's okay. Orang akan mudah gitu ya. Saya juga sering begitu gitu ya. Mau pergi ke IGD dipanggil ini mendoakan anggota jemaat, cepet ini macet ini. Doa pasti ya. Doa gitu, Tuhan bukakan jalan itu ya merasakan begitu gitu ya. Enggak apa-apa begitu ya. Tapi memang kalau saya rasakan memang tetap konsentrasi itu tetap kualitasnya tetap beda gitu ketika kita memang tidak melihat yang lain-lain begitu. Ya semoga gitu. Memberkati juga ya buat semua yang menonton kali ini ya. Ya, semoga membuat kita meningkatkan gitu ya. Kuantitas dan kualitas Kuantitas dan kualitas doa ya, bahwa kita memang sebenarnya diberikan kesempatan yang sangat terbuka, sangat luas, kapanpun bisa connect dengan Tuhan tanpa ada aturan yang menyusahkan gitu kan. Untuk connect Tuhan, menghadap Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan itu kita bersyukur dalam kekristenan itu sangat terbuka gitu ya. Jadi jangan sia-siakan itu gitu ya. Udah dikasih gampang, kenapa malah nggak ngelakuin gitu ini. Ya, betul. Mungkin bisa ditutup dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memberikan kesempatan yang luas bagi kami untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Tolonglah kami agar kami memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kami memiliki kehidupan doa yang memuliakan Tuhan. Beri kami hikmat untuk menentukan gestur kami, bagaimana sikap doa kami, agar kami lebih berkonsentrasi, lebih merendahkan hati, dan lebih menghormati Tuhan, tunduk di hadapan Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan selalu menuntun dan membimbing kami, hingga makin hari kehidupan doa kami makin memuliakan Tuhan.
Engkau menolong seluruh umat Tuhan, bilangnya Engkau terus bekerja dalam kehidupan umat Tuhan, dan mereka boleh merasakan Tuhan hadir, Tuhan dekat, dan selalu rindu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Nani. Sama-sama. Kita sampai ketemu lagi di episode PA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.